penuntut umum yang ada di Barreskrim kiranya memohon atau meminta bantuan kepada petugas kepolisian Barreskrim Polri untuk membawa dengan cara apapun terdakwa ke depan persidangan. Sekali lagi, tidak ada negosiasi lagi antara penuntut umum dengan terdakwa dan maupun penasihat hukumnya, sehingga untuk memenuhi perintah dari pengadilan atau majelis hakim pada sidang hari ini, kiranya sekali lagi supaya jaksa di Barreskrim meminta bantuan kepada petugas kepolisian untuk membuka pintu karena kuncinya ada di petugas tahanan untuk membawa segera ke persidangan. Terima kasih. Siap, kami laksanakan Majelis Hakim. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Ya baik, jadi gini Habib. Ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar burung Garuda. Menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini. Makanya Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan. Untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa ada di sini Habib. Karena itu saya mohon kepada Habib supaya mematuhi semua perintah di persidangan ini. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena ini adalah proses hukum negara. Proses hukum negara yang harus dipatuhi Habib. Jadi saya minta pengertian Habib supaya dapat diperlakukan dengan baik, dengan adil, ikuti perintah dalam persidangan ini. Sidang online ini saja sudah tidak adil majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Kalau majelis hakim ingin mengambil online, harus dengan persetujuan terdakwa. Nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Dalam sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Nggak bisa perma mengalahkan undang-undang.
Kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Saya siap untuk mentaati undang-undang atau perpu yang ada. Tapi kalau undang-undang yang memberikan hak kepada saya dilanggar semacam ini, di mana saya mau cari keadilan? Di mana saya mau cari keadilan? Sidang online ini saja sudah tidak adil. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID itu mendunia, bukan cuma kita. Sehingga berlaku namanya protokol kesehatan. Di mana-mana seluruh dunia berlaku seperti begini. Jadi karena situasi inilah sehingga keinginan Habib untuk hadir secara langsung itu tidak bisa dipenuhi. Alasan protokol kesehatan yang sudah ada keputusan presidennya, ada peraturan menterinya, ada peraturan gubernurnya mengenai protokol kesehatan. Itulah penyebabnya sehingga tidak bisa kita hadirkan Habib secara langsung. Begini, Majelis. Itu. Kemarin pada sidang pertama dalam ruangan itu di mana majelis hakim ada puluhan pengacara, ada puluhan jaksa, ada puluhan wartawan, ada puluhan orang kumpul dalam satu. Mohon izin majelis, kami rasa kita tidak perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Kami mohon untuk melanjutkan sidang yang terhormat ini majelis tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa. Terima kasih. Baik ya, tapi saya mohon ya minta kepada Habib supaya tenang, duduklah mengikuti persidangan ini. Apa yang Habib cari adalah untuk memperoleh keadilan. Ini adalah kesempatan yang baik. Saya mohon Habib duduklah ya. Kita lihat, kita uji persidangan ini. Apakah benar Habib bersalah atau tidak bersalah? Kita uji di sini, di persidangan ini. Betul, justru saya menghormati sidang begitu. Saya berharap sidang ini bisa adil sehingga saya bisa mendapat kejelasan hukum. Saya tidak boleh hadir di ruang sidang. Sementara kemarin Pak... Mohon izin majelis, kami sekali lagi ulangi bahwa kami tidak perlu mendengarkan karena belum saatnya saudara terdakwa ini untuk mengajukan keberatan. Kami agendanya hari ini adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik ya, sebentar lagi saya menjelaskan dulu Habib ya. Itu adalah keberatan jaksa penuntut umum. Nah sekarang gini Habib, ini karena ini adalah tempatnya Habib untuk memperoleh keadilan, makanya itu ikutilah dengan baik proses persidangan ini. Apabila Habib tidak mau mengikuti persidangan ini, maka merugikan Habib sendiri, bukan menguntungkan, karena sidang tetap jalan. Meskipun Habib tidak ada di persidangan, sidang tetap jalan perintah KUHAP. Jadi yang rugi adalah Habib sendiri. Padahal kesempatan Habib untuk melakukan pembelaan diri di sini. Apa yang dibacakan oleh jaksa nanti Habib tidak mendengar. Itu tetap bisa jalan persidangan meskipun Habib berada di luar di situ. Saya siap mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang, bukan di ruang Mabes Polri. Saya mendengarkan dakwaan 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Saya siap untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Tapi hadirkan saya dalam ruang sidang pengadilan. Saya akan ikuti seluruh rangkaian pengadilan dari awal sampai akhir dengan tertib, dengan disiplin. Mohon izin majelis, ruangan persidangan sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, tempat terdakwa ditahan juga termasuk ruang persidangan. Terima kasih majelis. Ya, jadi gitu Habib ya. Itu ya disampaikan keberatan dari jaksa, memang ada dasarnya itu. Ada peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang online ini. Jadi tidak ada alasan kita tidak sidang Habib. Hanya saya sayangkan sekali yang disayangkan Habib karena yang rugi adalah Habib sendiri kalau tidak mengikuti persidangan ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya katakan sama Habib sekarang ini. Baik, majelis hakim, kalau memang harus dipaksaan sidang online, silakan majelis hakim yang mulia melanjutkan sidang ini bersama jaksa tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara. Saya ikhlas, saya ridho, saya tunggu vonisnya. Berapapun yang ditetapkan, saya ridho. Jadi saya tidak pernah mendapatkan keadilan kalau sidangnya melalui online. Saya tidak menentang sidang. Silakan Tuan Hakim dengan jaksa melanjutkan sidangnya. Saya permisi, saya tidak akan pernah mau mengikuti sidang online. Tapi kalau sidang offline, saya siap ikut. Dari awal sampai akhir, dengan tertib, dengan disiplin. Saya akan ikuti semua peraturan. Karena itu amanat KUHAP 152 dan 154. Mohon izin majelis hakim, sebagaimana permintaan daripada terdakwa bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 adalah mempunyai kekuatan hukum dan juridis yang kuat. Karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk
kewenangan atribut untuk mengeluarkan peraturan dalam mengatur persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruangan persidangan Barreskrim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 107 Perdana KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Saya menjelaskan sama Habib. Habib gini dulu Habib. Tolong dulu ya, dengarkan dulu. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Habib mencari keadilan. Makanya saya berharap Habib ini bisa mengikuti persidangan. Karena itu tadi, meskipun Habib juga tidak ada duduk di ruang persidangan ini, itu tetap sidang akan jalan. Mengenai keinginan Habib untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ini, kami tidak bisa terima. Kami mohon maaf, itu undang-undangnya tegas itu. Ada undang tegas, nggak bisa kita melakukan persidangan di sini karena itu akan memancing kerumunan massa. Habib ini banyak simpatisan di sini, banyak simpatisan di luar. Ketika Habib datang di sini, itu akan terjadi kerumunan yang sangat besar itu di luar itu. Dan ini tidak akan mengurangi nilai persidangan kita karena ini audionya, audio visual ini sudah dibenahi 2 hari kemarin itu. Kalau kemarin alasan Habib yang menunjukkan audio visual kami terima, makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini karena memang alasan video audio visual tidak bagus. Nah sekarang kami sudah membenahi semua audio visual baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf majelis hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Kita itu maaf ya Habib, itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. hakim untuk Tolong dipercaya itu nggak ada diskriminasi di sini Habib. Hanya masalah keadaan yang kita lihat ini akan terjadi kerumunan massa sehingga nggak mungkin dilakukan Habib hadir di sini langsung. Itu anunya Habib, permasalahannya. Ini kan sekarang kita bicara sudah terang, langsung respon. Ini bagus sekali audio visual sekarang ini. Jadi tolong Habib dimengerti untuk kepentingan Habib sendiri ini. Ya, jadi atau tolong duduk dulu lah. Karena kalau dalam keadaan emosi, kita tidak bisa berpikir secara jernih. Tolonglah Habib dulu duduk, supaya bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih. Ya, untuk mengikuti proses persidangan ini. surat ke Duduk, silakan duduk dulu Habib. Sial ke majelis hakim untuk bisa dipertimbangkan. Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak, saya siap untuk bantu majelis hakim. Saya siap bantu. Kita bisa. Tidak bisa Habib, mohon maaf tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Itu tidak bisa itu Habib itu. Ini kan tidak mengurangi nilai persidangan ini. Yang paling penting sekarang adalah kita mau menguji dakwaan yang didakwakan kepada Habib ini. Apakah dakwaan itu benar atau tidak benar? Kita lihatlah bukti-bukti di persidangan ini. Itu yang kita harapkan sekarang. Kita di sini hanya melihat bukti-bukti. Itu yang kita kaji di sini. Saya hormati putusan majelis hakim. Terima kasih atas segala informasi arahannya. Jazakumullah khairal jaza. Tapi sekali lagi saya sampaikan dengan berat hati, saya tidak ridho untuk sidang secara online. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau majelis hakim dan para jaksa ingin melanjutkan sidang, saya ridho Anda semua melakukan sidang tanpa kehadiran saya dan tanpa kehadiran pengacara. Saya tiap tunggu di dalam sel berapa vonis yang akan dikemukakan. Saya ridho. Saya tidak mau berdebat lagi. Saya tidak mau menghina pengadilan ini. Majelis hakim yang terhormat, seluruh yang ada di sana, terima kasih atas arahannya. Mohon izin majelis sekali lagi penetapan atau perintah majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa di depan persidangan, tentunya ketika meninggalkan persidangan juga harus izin majelis hakim. Terima kasih majelis. Ya, baik. Baik ya, itu adalah sikap daripada terdakwa sekarang.
Maka kami ini dicatat di berita acara ya. Ya, Catat di berita acara. Silakan duduk Habib. saya minta izin, saya ingin meninggalkan ruang ini supaya tidak gaduh. Kalau di sini saya ribut terus kepada nanti. terdakwa Ini di samping alasannya kanan kiri saya ada polisi. mohon dijelaskan dan ini mohon dicatat oleh Panitra sebagai pertimbangan. Karena kami selaku jaksa penuntut umum menganggap bahwa baik persidangan secara online maupun secara offline adalah sama, yaitu tujuannya adalah untuk pembuktian. Jadi Ya, baik. Jadi Habib, saya mohon pengertiannya. Kami akan memerintahkan jaksa untuk membacakan surat dakwaan. Kami mohon Habib supaya tenang di situ ya. Silakan duduk Habib. Ini akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saya minta Silakan Terima dibacakan. kasih majelis. keluar dari majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDM 011 garis miring JKT Tim garis miring Eko garis miring 02 garis miring 2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab yang menyatakan dirinya imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH/14.HH05.05 tahun 2020, nomor Jaksa, sebentar dulu. Habib, ini sekarang adalah pembacaan dakwaan ya. Ini pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tolong disimak baik-baik. Apakah nanti ada keberatan atau tidak ada keberatan terhadap dakwaan. Ini sekarang sedang berlangsung pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. Sidang silakan baca dakwaan. nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB garis miring 3 garis miring 12 Romawi garis miring 2020, dan nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi yang dituntut dalam perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 18.30 atau tidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Paksi, Petamburan 3 Romawi, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49 tahun 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab dan kawan-kawan tanggal 24 Februari 2021, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan, sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula, niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pihak keluarga dan kerabat Indonesia, yaitu Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Haris Ubaidillah, membentuk panitia. Selanjutnya Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, dan Haris Ubaidillah membuat surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam nomor 032 tanggal 6 November 2020 perihal permohonan izin acara Maulid Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada suku dinas perhubungan Kota Jakarta Pusat. Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut
dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby yang telah dibayar DP sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 2291646974 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan untuk DP pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000 akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby nomor 2291646974 dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan pelunasannya dibayar saksi Idrus alias Idrus secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000. Pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, terdakwa tiba di Indonesia dari negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi, Global Pandemic Coronavirus Disease 2019. Dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Selanjutnya terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor PM 0301 tanggal 22 Mei 2020 tentang penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda angka 1 huruf D dan E, yaitu melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri. Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal Bandara Soekarno-Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta. Akan tetapi malah terdakwa bergabung di keramaian tersebut, lalu secara bersamaan terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu dan taman bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II. Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak. Melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan klaster.